Hai Sobat Mirai Aset, waktunya Superstock. Dan seperti biasa, setiap 1 bulan sekali Superstock menghadirkan perkembangan perekonomian yaitu makroekonomi. Tentu saja perkembangan ekonomi ini sangat erat kaitannya dengan pergerakan harga saham dan juga mungkin akan ada sektor rotasi. Seperti apa perkembangan makroekonomi baik di Indonesia dan juga di dunia internasional? Langsung saja kita ngobrol dengan Pak Ruli Wisnubroto, senior ekonom dari Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Halo Pak Ruli. Halo Bu Alia, halo sahabat Mirai Aset. Oke, tuh sahabat Mirai Aset, Pak Ruli aja nih semangat banget mau ngasih tahu ke kalian bagaimana perkembangan perekonomian. Dari yang pertama nih, bagaimana nih Pak dengan kebijakan suku bunga yang sekarang ada saat ini? Jadi saat ini memang eranya suku bunga tinggi. Ya, balik nih ya, balik nih ya. Setelah 2 tahun di era suku bunga rendah, waktunya meninggi kembali. Saat ini memang sudah mulai terlihat era suku bunga yang mengalami kenaikan. Hal ini juga terasa di hampir seluruh negara di dunia. Terutama kalau kita lihat di negara-negara maju, Amerika Serikat, ya tentu saja kita semua sudah tahu, ya. Kemudian juga negara-negara maju Eropa lainnya, ya. Eropa, terutama Inggris tuh ya Pak ya. Oke. Betul. Karena memang ini sebagai langkah untuk menurunkan inflasi dan juga ekspektasi inflasi. Sementara untuk Indonesia sendiri ya, tentu saja kita semua sudah tahu bahwa setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, ke depan kalau kita lihat inflasi akan mengalami kenaikan cukup signifikan. Hal ini dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengantisipasi bahwa dalam beberapa bulan ke depan itu inflasi akan mengalami kenaikan signifikan. Sehingga Bank Indonesia melakukan suatu langkah yang istilahnya preemptive, forward looking dan ahead of the curve. Ya, jadi sebelum inflasi itu naik signifikan, BI terlebih dahulu menaikkan secara cukup agresif ya sebesar 50 basis point. Ini juga lebih agresif dibandingkan yang kita perkirakan sebelumnya. Jadi kita perkirakan sebelumnya itu hanya dinaikkan 25 basis point. Tapi ternyata BI akhirnya menaikkan sebanyak 50 basis point. Dan perlu diingat bahwa ini bukan terakhir kalinya kemungkinan BI akan jadi kita mengantisipasi adanya kenaikan lanjutan ya. Jadi sahabat Mirai Aset, di Superstock Makroekonomi episode sebelumnya kita tuh memaparkan kalau Indonesia berada dalam fundamental yang sangat baik. Tapi ternyata rupiah nih sempat loh menyentuh ke level 15.000 nih Pak. Ini ada apa sih Pak sebenarnya? Secara umum memang kalau kita lihat kondisi fundamental Indonesia itu cukup baik ya. Masih baik ya? Masih sangat baik. Sangat baik. Sangat baik sekali. Kalau kita lihat risiko ke depan terbesar kalau dari dalam negeri itu karena dari inflasi ya. Inflasi ke depan kemungkinan akan naik ya sampai dengan akhir tahun inflasi akan naik. Tapi di sisi lain ya rupiah itu memang sangat dipengaruhi oleh sentimen secara globalnya. Jadi bukan dari internal Indonesianya ya Pak ya, ini karena memang faktor eksternal dan nggak cuma rupiah aja nih ya Pak Ruli ya? Betul, justru rupiah itu mengalami depresiasi disebabkan lebih banyak dari sentimen global. Sampai saat ini sendiri tren pergerakan US dollar ya, kalau kita lihat dari US dollar index, itu trennya terus mengalami kenaikan. Ya, sempat menyentuh level tertinggi selama 20 tahun terakhir. Wow, luar biasa banget ya yang punya USD. Ya, karena memang kalau kita lihat ekonomi negara-negara maju itu prospek untuk tahun ini dan tahun depan itu tidak terlalu baik. Bagus ya. Sementara kalau kita lihat di antara negara-negara maju tersebut, itu Amerika Serikat kemungkinan yang ekonominya masih paling lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Seperti kalau kita lihat Inggris, ya, negara-negara di Eropa ini tentu saja karena terdampak dari perang Rusia-Ukraina yang kita masih belum tahu sampai kapan berakhirnya. Kemudian ekonomi dari Tiongkok itu juga juga saat ini tidak bagus ya karena zero COVID policy. Dampak dari kenaikan suku bunga yang cukup agresif di banyak negara di tahun 2022 ini, kemungkinan itu dampaknya akan berimbas di tahun 2023. Kalau kita perkirakan ada potensi negara-negara besar ya, negara-negara maju, Amerika Serikat, Inggris, kemudian negara-negara Eropa itu akan mengalami resesi di tahun 2023. Sehingga investor itu akan cenderung ke aset-aset safe haven atau yang aman ya, terutama US dollar. Sehingga tren saat ini
terus menguat ya Terus si menguat. US dollar terhadap currency lainnya. Dan juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan rupiah. Jadi ini menegaskan bahwa sebenarnya di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang cukup baik, ya, cuman rupiah seringkali dipengaruhi oleh sentimen global. Ini yang terjadi kalau kita lihat dalam beberapa waktu terakhir. Jadi sahabat Mira Aset, tadi Pak Ruli sempat mention kalau dengan adanya kenaikan BBM yang baru saja terjadi, kita bisa saja nih adanya kenaikan inflasi hingga akhir 2022. Tapi kan kemarin juga nih kalau ternyata harga komoditas dunia ini mengalami sedikit penurunan. Nah, apakah akan ada penurunan harga BBM atau bagaimana nih Pak kira-kira? Jadi kalau kita lihat secara historis ya, kenaikan harga BBM, kenaikan harga BBM bersubsidi itu di tahun 2013 dan di 2014 ya. Oke. Ke depan berdasarkan analisis data yang kita miliki, kemungkinan akan ada kenaikan inflasi dalam beberapa bulan ke depan. Oke. Di bulan September, tentu saja itu adalah first round atau putaran pertama dari kenaikan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM energi tersebut. sendiri. Oke. Ya. Kemudian kita juga harus amati second round impact dan third round impact. Ya. Jadi kenaikan biaya transportasi yang juga pada akhirnya akan menyebabkan harga barang-barang konsumsi juga akan mengalami kenaikan dalam beberapa bulan ke depan. Oke Pak, boleh tahu nggak kira-kira second round-nya itu kapan sih? Second round kita lihat akan di bulan Oktober, kemudian mungkin akan puncaknya itu di bulan November. Dan di bulan Desember kemungkinan akan mulai melandai, tapi kita perkirakan akan berada di sekitar 7% atau 7,13% di akhir tahun 2022 ini. Untuk headline inflation. Untuk oke. Nah pokoknya sahabat Mira Aset, makanya saksikan terus ya di Superstock yang kita pasti ya Pak akan terus mengupdate bagaimana perkembangan baik inflasi ataupun impact-impact ke perekonomiannya. Dengan berdasarkan ekspektasi atau perkiraan kami mengenai inflasi sampai dengan akhir tahun 2022 ini, kami di Mira Asset Research itu memperkirakan BI akan masih tetap agresif menaikkan suku bunga. Kalau kita perkirakan ada kemungkinan Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point ya di bulan Oktober di rapat Dewan Gubernur bulan Oktober. Sehingga menjadi 4,75%. Wow. Jadi memang kenaikan suku bunga ini terus-terusan terupdate ya Pak setiap bulannya ya? Betul. Ya, hal ini dilakukan agar inflasi masih tetap akan terjaga ya. Tidak jauh melebihi target yang ditentukan oleh Bank Indonesia, yaitu sebesar 3% plus minus 1%, atau dengan kata lain antara 2-4%. Kemungkinan inflasi, baik inflasi headline maupun inflasi inti itu sampai dengan akhir tahun akan lebih tinggi dibandingkan yang ditargetkan oleh Bank Indonesia. Jadi kemungkinan akan di atas 4%, terutama untuk inflasi inti atau core inflation. Kenaikan suku bunga yang agresif tentu ini ada dampak signifikannya kepada kondisi likuiditas perbankan nih. Seperti apa update-nya Pak Ruli? Jadi sebagai dampak dari kebijakan moneter yang lebih ketat ya, atau dengan kenaikan suku bunga, ini juga berdampak kepada likuiditas perbankan yang cenderung mengalami pengetatan. Hal ini terlihat dari penempatan dana perbankan di instrumen-instrumen Bank Indonesia yang saat ini ya sampai dengan awal September itu turun menjadi 495,9 triliun atau turun sebesar 84,9 triliun dibandingkan dengan bulan Agustus yang sebesar 580,8. Cukup signifikan ya turunnya. Nih besar loh Pak ini. Jadi ini sudah mulai mendekati level di mana sebelum terjadinya pandemi. Jadi kalau kita lihat sebelum pandemi itu kondisi likuiditas itu di kisaran antara 300 sampai 400 triliun. Jadi ini sudah kembali terus mengalami normalisasi istilahnya dari setelah kebijakan yang dilakukan secara cukup akomodatif ya atau cukup agresif yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Jadi pada saat puncak pandemi itu likuiditas di perbankan sempat menembus di atas 1.000 triliun ya. Sehingga kalau kita bandingkan dengan kondisi saat ini itu hampir
turun sudah setengahnya ya. Setengahnya. Pengetatan likuiditas juga disebabkan oleh meningkatnya kredit perbankan. Pertumbuhan kredit sampai dengan bulan Juli itu tumbuh 10,71% menjadi 6.159,6 triliun. Jadi kalau kita perkirakan sampai dengan akhir tahun ini masih akan tetap berada di double digit atau di 10%. Jadi dengan permintaan kredit itu terus meningkat, sementara di sisi lain, pertumbuhan dana pihak ketiga itu cenderung terus melambat. Ini menunjukkan bahwa likuiditas di sistem perbankan itu cenderung mengetat. Namun demikian, ini bukan berarti ruang bagi perbankan untuk menyalurkan kredit sudah kecil berkurang. Gitu ya? Kalau kita lihat dengan loan to deposit ratio pada saat ini atau LDR, masih relatif cukup rendah di kisaran 81-82%. Kalau kita lihat secara historis, sebelum terjadinya pandemi, itu loan to deposit ratio atau LDR itu mencapai hampir 95%. Jadi semakin tinggi LDR itu berarti kondisi likuiditas di sistem perbankan semakin ketat. Jadi ruang untuk perbankan untuk menyalurkan kredit itu cenderung semakin kecil kalau LDR itu semakin mendekati naik. 100% ya Pak ya. Oke. Jadi dana di perbankan sendiri tidak cukup untuk menutupi kredit yang harus disalurkan ke sektor real. Jadi kalau kita lihat dengan LDR yang masih relatif rendah dibandingkan dengan sebelum terjadinya pandemi, ruang bagi perbankan untuk menyalurkan kredit masih cukup tinggi. Ya, selain itu dengan kredit atau rasio kredit bermasalah atau biasa kita sebut NPL masih tetap terkendali di level 2,9% sampai dengan bulan Agustus. Sementara itu, pinjaman yang direstrukturisasi terkait COVID itu terus mengalami penurunan menjadi 560,4 triliun di bulan Juli. Ya, terendah sejak bulan Mei. Jadi kondisi perbankan saat ini kualitas kreditnya mulai mendekati level sebelum terjadinya pandemi. Dan inilah pertanyaan terakhir, bagaimana nih kondisi perekonomian domestik? Jadi Mbak Alia, di tengah kondisi atau di tengah banyaknya tantangan, jadi tantangan terbesar saat ini kalau dari dalam negeri itu inflasi yang tinggi. Yang kemungkinan ke depan akan terus mengalami kenaikan, kemudian juga disertai dengan kenaikan suku bunga kebijakan, dan juga ketidakpastian ekonomi global yang masih cukup tinggi, kami cukup optimis ya bahwa perekonomian Indonesia ini akan tumbuh lebih baik di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 lalu. Kalau kita perkirakan, ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,08% dari 3,69% di tahun 2021. Jadi ini sudah mulai memasuki fase normal. Jadi kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang normal itu di kisaran 5% atau di atas 5%. Jadi level perkiraan kami itu akan lebih baik tahun ini, dan kita juga cukup optimis bahwa tahun depan itu akan bisa lebih baik lagi. Udah dengarkan sahabat Mirai Aset, kalau ternyata perekonomian di Indonesia ini masih bisa maju dan kita harus optimis agar tetap portofolio kamu bisa cuan manis. Terima kasih ya Pak Ruli atas informasi terkait perkembangan perekonomiannya. Iya Bu Alia, sama-sama. Semoga semakin cuan ya sahabat Mirai Aset. Jadi makanya saksikan terus Superstock, terutama edisi makroekonomi strategi. Sampai jumpa di Superstock selanjutnya dan pastinya happy cuan!